Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan proses model parallel development dan Scrum. Kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yakni Yostiar Aminuddin dengan NPM 2415061016. Saya Andika Pramudia Kusdananggali dengan NPM 2455061001. Saya Satria Novrianto dengan NPM 2415061058. Saya Mjinin Jidan dengan NPM 2415061082. Baiklah, saya lanjut. Untuk materi yang disampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Andika. Silakan Andika. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mengapa memilih model pengembangan. Setiap proyek perangkat lunak memerlukan pendekatan pengembangan yang sesuai dengan kompleksitas, peran tim, dan kebutuhan stakeholder. Dua model yang sering digunakan adalah parallel development untuk proyek besar dan Scrum, yaitu untuk proyek agile. Presentasi ini akan membahas mengenai proses, keunggulan, dan tantangan kedua model tersebut. Tujuan dari presentasi ini adalah memahami konsep parallel development dan Scrum. Setelah itu mengetahui kapan masing-masing model cocok diterapkan, dan yang terakhir menganalisis perbedaan dan kesamaan kedua model. Yaitu yang pertama, apa itu parallel development? Parallel development adalah model pengembangan perangkat lunak di mana sistem dibagi menjadi beberapa subbagian atau modul yang dikerjakan secara bersamaan oleh tim berbeda. Setiap tim bekerja secara independen dan integrasi dilakukan di tahap akhir. Proses utama dari parallel development itu ada 4. Yang pertama, pembagian modul, yaitu sistem dipecah menjadi subsistem independen. Yang kedua, ada pengembangan paralel, yaitu tim berbeda mengerjakan subsistem secara terpisah. Yang ketiga, ada integrasi, yaitu subsistem digabungkan setelah semua modul selesai. Dan yang terakhir, testing, yaitu yang dilakukan setelah integrasi untuk memastikan compatibility. Proses parallel development, yaitu yang pertama analisis sistem yang memecah sistem menjadi modul independen. Yang kedua, pembagian tim, yaitu setiap tim bertanggung jawab atas modul tertentu. Yang ketiga, pengembangan paralel. Modul dikerjakan secara bersamaan. Dan yang terakhir, integrasi dan testing, yaitu menggabungkan modul dan uji kompatibilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan tantangan parallel development. Kelebihannya adalah yang pertama mempercepat waktu pengembangan, kedua meminimalkan bottleneck pekerjaan, dan ketiga ideal untuk proyek dengan modul terpisah, contoh seperti ERP atau sistem keuangan. Lalu tantangannya yang pertama ada integrasi kompleks jika modul tidak kompatibel. Lalu yang kedua ada komunikasi antar tim harus intensif dan risiko duplikasi fungsi antar modul. Apa itu Scrum? Scrum adalah framework iteratif yang berfokus pada kolaborasi tim, adaptasi cepat, dan pengiriman produk fungsional dalam siklus kerja singkat atau sprint. Ciri-ciri Scrum adalah yang pertama iterasi 1-4 minggu. Lalu ada transparansi melalui daily meeting. Dan yang ketiga, prioritas kebutuhan produk atau produk backlog. Tools dalam Scrum. Yang pertama ada product owner, yang dimana bertanggung jawab menentukan prioritas fitur dan memastikan nilai bisnis tercapai. Yang kedua ada Scrum Master, yaitu
fasilitator yang memastikan proses Scrum berjalan lancar dan menghilangkan hambatan. Dan yang ketiga, ada development team, yaitu tim yang mengerjakan tugas teknis, biasanya terdiri dari 5-9 orang. Kemudian ada proses kerja Scrum, yang dimana ada daily Scrum, yaitu rapat 15 menit untuk sinkronisasi tugas. Kemudian ada sprint retrospektif, yang dimana terdapat evaluasi proses untuk perbaikan. Kemudian terdapat sprint review, yang dimana presentasi hasil sprint ke stakeholder. Kemudian ada sprint planning, yang dimana di sini ada menentukan tugas dan tugas sprint. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan Scrum. Kelebihannya yaitu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, transparansi tinggi melalui sprint review, dan juga meningkatkan kolaborasi dan motivasi tim. Tantangannya, komitmen waktu dan disiplin tim yang tinggi, kemudian ada kesulitan jika persyaratan proyek sangat kaku, dan juga ketergantungan pada keahlian Scrum Master. Baik, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasinya adalah kesimpulan dari parallel development itu cocok untuk proyek yang memiliki modular besar. Sementara Scrum sendiri unggul dalam proyek yang dinamis. Pemilihan model harus mempertimbangkan kompleksitas tim dan kebutuhan stakeholder. Rekomendasi dari tim kami yakni menggunakan parallel development untuk sistem ERP atau pemerintahan, dan untuk Scrum sendiri yakni rekomendasi dari kami yakni untuk mengembangkan aplikasi startup atau produk inovatif. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.